warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat dan semangat. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Baik, sekarang coba kalian tengok kanan dan kiri. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, berarti semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk bersama-sama kita yel-yel kelas terlebih dahulu agar kita lebih bersemangat dalam pembelajaran hari ini. Masih ingat tidak yel-yel kelas 1? Kelas 1, cerdas, aktif, dan ceria. Sekali lagi, kelas 1, cerdas, aktif, dan ceria. Tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan kalian menyiapkan alat tulis kalian terlebih dahulu. Kemarin ibu memberi tugas kalian kan? Sekarang kalian tugas tersebut juga kalian kumpulkan di meja ibu terlebih dahulu. Lalu setelah itu kembali ke tempat duduk kalian masing-masing ya. Masih ingat tidak kemarin kita belajar tentang apa? Tentang makna simbol sila Pancasila, Bu. Iya benar kamu Bunga. Kemarin kita belajar tentang makna simbol sila Pancasila. Siapa di antara kalian yang mau menjelaskan salah satu saja makna simbol sila Pancasila? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Iya, kamu Dida mau menyebutkan makna sila keberapa? Sila kedua, Bu. Iya, boleh sila kedua. Apa maknanya, Nak? Maknanya kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong dalam kebaikan, Bu. Iya benar, selain saling tolong-menolong dalam kebaikan, sila kedua juga bisa dimaknai bahwa kita sebagai makhluk hidup harus saling menyayangi. Contohnya, ketika kita memiliki tanaman harus kita rawat, kita sirami, diberi pupuk agar tanaman yang kita rawat bisa tumbuh subur. Selain itu, jika kita memiliki ternak, kita harus merawatnya dan jangan sampai hewan ternak kita kelaparan. Kasihan kan kalau mereka sampai kelaparan? Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yakni pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini, Ibu tidak akan menjelaskan banyak mengenai contoh-contoh penerapan sila Pancasila, tapi sebaliknya, Ibu akan membentuk kelompok dan tugas kalian nanti mengelompokkan pengamalan sila Pancasila dengan simbolnya. Di sini, Ibu sudah menyediakan amplop yang di dalamnya berisi mengenai simbol sila Pancasila dan juga penerapannya. Nah, berkaitan dengan tugas tersebut, Ibu akan membentuk kelompok untuk mengerjakan tugas tersebut. Karena satu kelas ada 25 siswa, Ibu akan membentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Satu kelompok ada 5 anak ya. Oke, kelompok 1, Dinda, Bunga, Gani, Edi, dan Tika. Kelompok 2, Arga, Yuda, Kinan, Cici, dan Putri. Kelompok 3, Rani, Dani, Lala, Naila, dan Andika. Kelompok 4, Gea, Zia, Lutfi, Egi, dan Nuri. Lalu kelompok 5, Desi, Lani, Edo, Lia, dan Raffi. Nah, sekarang sebelum kalian bergabung dengan kelompok kalian, pola bangkunya kita ubah dulu yuk. Ayo kita tata dulu bangkunya bersama-sama. Baik anak-anak, bangku sudah kita tata. Sekarang silahkan kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian terlebih dahulu. Kemudian perwakilan kelompok silahkan mengambil 2 amplop yang Ibu sediakan. Ambil satu warna hijau dan satu warna putih ya. Anak-anak, sebelum mengerjakan tugas, silahkan kalian membaca langkah-langkah pengerjaan tugas terlebih dahulu. Dipahami ya? Jika ada yang belum paham, silahkan angkat tangan ya anak-anak. Iya, Lutfi, apa yang ingin kamu tanyakan? Bu, jadi ini nanti simbolnya ditempelkan ke LKPD, lalu penerapannya ditempel di samping simbolnya ya, Bu?
Iya benar seperti itu Lutfi, ditempel menggunakan double tip yang sudah kalian bawa dari rumah itu ya. Silahkan kelompokkan penerapan pada simbol yang tepat ya anak-anak. Selamat bekerja. Bu, sudah. Kelompok yang lain, ada yang belum selesai? Sudah, Bu. Oke baik, anak-anak sekarang kita akan mengoreksi bersama-sama tugas kalian. Di lembar kerja tersebut terdapat lambang bintang. Makna simbolnya apa anak-anak? Ketuhanan, Bu. Iya benar Tika. Lalu penerapannya apa saja? Kelompok 1 silahkan menjawab. Pengamalan sila pertama dalam kehidupan, yakni 1. Berdoa sebelum makan, 2. Beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, 3. Senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, 4. Beribadah dengan ikhlas tanpa paksaan, 5. Senantiasa mengingat Allah dengan menjauhi perbuatan yang tercela. Iya benar sekali anak-anak. Bagaimana jawaban dari kelompok lain? Apakah ada yang keliru ketika mengelompokkan? Sama, Bu. Alhamdulillah, semuanya benar ya anak-anak. Lanjut sila kedua ya. Siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Kelompok 1 sudah kan? Sekarang gantian kelompok lain. Kelompok saya, Bu. Oke baik, kelompok 2 silahkan bacakan hasil diskusinya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai. Makna simbol rantai saling menyayangi dan menghormati antar makhluk serta tolong-menolong dalam kebaikan. Pengamalannya: 1. Menjenguk teman yang sedang sakit. 2. Menolong teman yang jatuh. 3. Tidak melakukan perundungan atau pembulian terhadap teman. 4. Menghormati dan patuh terhadap nasihat orang tua dan guru. 5. Menjadi manusia beradab dan tidak merusak kehidupan makhluk lainnya. Contohnya dengan menyayangi dan merawat tanaman maupun hewan peliharaan yang kita miliki. Oke baik, bagaimana jawaban dari kelompok lain? Apakah ada yang berbeda? Sama, Bu. Oke baik, jadi jawaban dari kalian tadi benar ya anak-anak. Sekarang lanjut sila ketiga. Kelompok 3 silahkan salah satu dari kalian membacakan hasil diskusinya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia dilambangkan oleh pohon beringin sebagai simbol persatuan dan kesatuan. Pengamalannya: 1. Tidak membeda-bedakan teman. 2. Saling toleransi antar teman, meskipun mereka memiliki latar belakang agama, suku budaya yang berbeda-beda. 3. Menjaga kerukunan dengan anggota keluarga. 4. Berrekreasi bersama keluarga. 5. Menghindari perselisihan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Oke baik, siapa jawabannya yang berbeda? Ada yang jawabannya beda? Sama, Bu. Oke baik, jadi jawaban tadi benar semua ya anak-anak. Sekarang kelompok 4 silahkan baca penerapan sila keempat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Pengamalannya: 1. Aktif dan berani mengutarakan pendapat dalam suatu organisasi atau kelompok belajar. 2. Menghargai pendapat teman ketika berdiskusi. 3. Tidak memaksakan pendapat diri sendiri saat berdiskusi. 4. Menghormati keputusan bersama saat berkelompok. 5. Bijaksana dalam memilih dan mengambil suatu keputusan dalam diskusi kelompok. Oke baik, bagaimana kelompok yang lainnya? Ada yang berbeda? Jika ada, silahkan angkat tangan. Lalu sampaikan hasil diskusi kalian. Bagaimana, tidak ada yang berbeda? Semua sama ya jawabannya? Oke baik, berarti kalian semua benar anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekarang lanjut ya. Untuk sila kelima, silahkan kelompok 5 disampaikan hasil diskusinya. Sila kelima,
berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas, melambangkan pangan dan sandang bagi masyarakat Indonesia tanpa memandang status dan kedudukan. Pengamalannya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, berlaku adil dalam kehidupan sosial bermasyarakat dengan tidak mengambil hak milik orang lain untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, bersikap adil dalam berbagi makanan dengan saudara maupun teman, lalu menghindari sikap kecemburuan sosial terhadap orang lain dengan menerima kelebihan maupun kekurangan diri sendiri. Yang terakhir, menghindari perilaku berfoya-foya atau pemborosan dengan rajin menabung. Iya benar, jawaban dari kelompok 5 sudah tepat. Bagaimana dengan kelompok lainnya? Apakah dalam pengelompokan simbol dengan pengamalannya ada yang berbeda? Silahkan angkat tangan. Tidak ada? Oke baik, jawaban yang sudah kalian sebutkan tadi sebenarnya benar ya anak-anak. Informasi untuk kalian ya anak-anak. Jadi memang sila Pancasila satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Tapi kita bisa membedakannya dengan memahami makna dari simbolnya terlebih dahulu. Agar ketika kita mengelompokkan pengamalan sila Pancasila dengan simbolnya, kita mendapatkan ketepatan hasil yang dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Semoga penjelasan dari Ibu dapat kalian pahami dengan baik ya anak-anak. Jika di antara kalian ada suatu pertanyaan yang ingin diajukan, silakan bertanya. Iya Nuri, silakan, apa yang ingin kamu tanyakan? Kan sila kedua juga tentang keadilan. Dan sila kelima juga ada kalimat yang berbunyi mengenai keadilan. Apa yang membedakan keduanya, Bu? Ya baik, pertanyaan dari Nuri sangat bagus. Siapa di antara kalian ada yang mau membantu menjawab? Iya Bunga, silakan. Sila kedua dilambangkan oleh rantai, yang artinya kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong satu sama lain. Dan sebagai manusia yang beradab, tidak boleh berperilaku yang membahayakan bagi makhluk lainnya. Sebaiknya kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kalau sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas, yang artinya padi merupakan pangan dan kapas dilambangkan sebagai sandang atau bahan dasar pakaian seluruh masyarakat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukan. Terima kasih Bunga atas jawabannya. Sama-sama. Benar sekali Bunga, karena kamu sudah membantu temanmu menjawab pertanyaan, Ibu akan memberikan hadiah stiker cerdas untuk kamu. Untuk Nuri dan teman-teman lain tadi yang sudah mau bertanya, Ibu juga akan memberikan hadiah stiker aktif karena berani menanyakan mengenai materi yang belum dipahami. Untuk yang lain, karena kelompok kalian berhasil mengelompokkan simbol Pancasila dan pengamalannya dengan tepat, kalian semua juga akan mendapat hadiah stiker ceria. Nanti kalian bisa menempelkan stiker ceria pada lembar kerja kelompok kalian ya anak-anak. Untuk yang lainnya, ayo aktif bertanya dan aktif menjawab juga. Untuk yang berani mengutarakan pendapat atau bertanya, Ibu akan memberikan stiker cerdas dan aktif. Jika stikernya sudah terkumpul 10, kalian dapat menunjukkan koleksi stiker kalian dan Ibu akan memberikan satu alat tulis untuk kalian. Bagaimana anak-anak? Siap untuk menjadi siswa yang cerdas dan aktif? Siap, Bu. Ya, oke. Semangat ya anak-anak. Berarti kelas 1 ini sesuai dengan yel-yel kelasnya ya. Cerdas, aktif, dan ceria semuanya. Yuk kita jaringan kelas lagi. Kelas 1. Cerdas, aktif, dan ceria. Sekali lagi, kelas 1. Cerdas, aktif, dan ceria. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga sampai kapanpun nanti kalian tetap mempertahankan dan meningkatkan kompetensi kalian dalam menghadapi pembelajaran ya anak-anak. Amin. Anak-anak, tidak terasa jam pelajaran sudah selesai. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja individu sebagai evaluasi belajar tentang pelajaran hari ini.
kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan besok ya anak-anak. Baik, Bu. Oke, baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Siap, Krep. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih untuk antusiasme kalian pada pembelajaran hari ini ya anak-anak. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.